sudah menabung yang tadinya infeksi pada tahun 2018 saya lupa. Boleh munduran nggak? Ini adalah sakit lambung yang memang sudah menabung yang tadinya infeksi pada tahun 2018 saya lupa. Kemudian masih bisa disembuhkan dengan perawatan dokter pada saat itu di obat Lomas. Kemudian terus berulang tapi tidak separah yang sampai saat ini. Kemudian 2 bulan yang lalu memang sudah mengkonsumsi bubur karena kondisi perut itu sudah tidak tertolong ya. Jadi pada bulan awal Agustus itu ternyata puncak dari semua kesakitan yang beliau rasakan. Tanggal 6 itu masih bisa beraktivitas, masih bisa berkumpul dengan kita di meja makan seperti biasanya. Lepas maghrib sudah merasakan hal yang aneh, badan dingin, basah seperti tersiram air, karena memang kalau sudah masuk ke ulu hati itu memang rasa tertekan yang sampai ke jantung. Jadi akhirnya beliau istirahat. Tanggal 6 masih bisa ngobrol sama kita, tanggal 7 masih ketemu sama kita ngobrol, tanggal 8 kondisinya sudah kaku dalam kata arti dehidrasi. Jadi akhirnya suami saya bilang, coba tolong cek ginjalnya, takutnya karena saya punya kakak 15 bulan yang lalu baru pulang juga, kita kecolongan karena ginjal. Jadi akhirnya suami saya mengingatkan, coba cek ginjalnya, bawa ke rumah sakit, mana tahu kejadian lagi. Kemudian ternyata memang benar, setelah dibawa ke MMC pada saat itu, elektrolitnya hilang, cairan pure, semua cairan hilang yang mengakibatkan semua dehidrasi, ginjalnya rusak, fungsi hati rusak, levernya rusak, dan ketika di ronsen pun memang isi dari perut mama itu adalah gas semuanya. Jadi memang gas itu yang tidak keluar, akhirnya nggak nyaman. Mau dikasih makan tidak bisa, mau dikasih apapun nggak bisa. Akhirnya menurut dokter ini harus memasukkan alat di mana untuk memasukkan untuk membuang gasnya tersebut gitu ya. Jadi saya bilang, saya tidak tahu istilah kedokteran, tidak tahu istilah medis, saya serahkan semua yang terbaik. Yang saya tahu, saya bekerja sama dengan Prof. Dadang, di mana beliau adalah memang dokter mama yang tahunan juga. Dengan beliau kami berdua menghadap dan bilang bahwa apapun tolong bantu kami serahkan ke Prof bahwa kondisinya kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Jadi kami serahkan semua yang terbaik untuk mama, insya Allah dengan begini mama bisa dapat diselamatkan, bisa sembuh dan kembali pulang. Ternyata setelah dicek memang kondisinya adalah sangat-sangat fatal. Jadi kami waktu itu berdua dipanggil sama Prof sudah dalam kata arti mohon bersiaplah keluarga, apapun akan terjadi. Suatu saat beliau bisa stabil, bisa turun, bisa memang up and down lah semuanya. Jadi istilahnya penyakit ini adalah infeksi di peradangan usus yang namanya adalah sepsis. Sepsis ini adalah penyakit yang menggerogoti badan mama. Jadi infeksi yang paling gaharnya lah, yang paling jahat di antara semua infeksi. Jadi dari infeksi sepsis ini merusak dari mulai fungsi jantungnya, fungsi parunya, fungsi hatinya, semua rusak. Jadi yang tadinya difokuskan untuk lambung, akhirnya at the end ketemunya di paru-paru. Karena memang dari tanggal 11 beliau sudah rebahan, cairan itu menumpuk di paru-paru. Karena memang kita kalau udah terlalu lama rebahan kan semua cairan akan menumpuk. Jadi yang tadinya mau dibereskan jantungnya karena memang bermasalah, ternyata tidak sempat terpegang karena kondisinya lemah. Jadi ibu saya itu memang orang yang kegiatannya dari tahun 74 itu sangat berkobar-kobar sampai saat ini, sampai terakhir. Jadi kalau dilihat kemarin semangat itu ada, tapi fisik yang kita lihat itu sudah lemas. Tapi ya itulah 3 hari kemudian setelah tanggal 22
3 hari ke depannya mama harus masuk ICU dalam kata arti sudah tidak bisa lagi dengan perawatan di kamar rawat inap. Akhirnya saya mengiyakan dengan masuk ICU dengan catatan saya tidak mau pakai ventilator. Karena kalau saya udah pakai ventilator, habis komunikasi saya dengan ibu saya. Tadinya rumah sakit nggak mau ngasih karena orang yang masuk ICU itu membutuhkan ventilator. Untuk apa masuk ke ICU kalau tidak pakai ventilator? Saya bilang untuk saat ini ventilator menurut saya menyerahkan nyawa ibu saya itu ke mesin. Saya tidak tahu kapankah ibu saya yang sebenarnya dipanggil sama Allah. Saya tidak tahu yang sebenarnya jam berapakah itu akan dipanggil sama Allah. Saya nggak tahu. Makanya saya keras, saya nggak mau. Jadi semua pihak rumah sakit kebetulan memang ibu saya ini memiliki hubungan baik dengan semua orang. Jadi banyak teman yang membantu. Dan semua rata-rata hampir sama adalah kenapa tidak pakai ventilator. Aku ngomong sampai saya bilang ke dokter jantung mama, saya itu trauma dalam alat mesin ini karena 15 bulan yang lalu saya menyerahkan hidup bapak saya di alat ventilator. Saya nggak mau itu ulang lagi karena memang saat itu saya tidak bisa berkomunikasi, saya tidak tahu kondisi bagaimana, persisnya seperti apa. Akhirnya saya memaksa, akhirnya beliau itu juga pun berkomunikasi, bernegosiasi dengan pihak ICU karena itu jauh dari wewenang dari kedokteran. Akhirnya ICU juga mengiyakan dan alhamdulillah saya seperti diberikan kado yang sangat luar biasa, hadiah yang sangat luar biasa, kesempatan yang menurut saya sangat mahal. Tanggal 25 pagi jam 3 kami berdua ditelepon pihak rumah sakit, tapi pada tanggal 24-nya pukul setengah 4 sore kami janjian sama dokter ICU karena seperti yang sudah kalau orang sudah masuk ICU hubungan kami hanya melalui WA. Saya bilang saya nggak puas, saya tidak bisa menerima hanya tensi normal, tensi suhu semua saya nggak terima karena saya ingin tahu sebenarnya mama ini bagaimana gitu kan. Akhirnya tanggal 24 saya bisa ketemu sama dokter. Kado terindah saya yang diberikan sama Allah adalah dengan pandemi seperti ini saya bisa masuk ke ruang ICU dengan bantuan semua tangan yang entah saya dari mana-mana. Saya masuk ke ruang ICU, dokter berbicara, saya sudah tidak tahu dia ngomong apa. Dia berbicara dengan sepupu saya, dengan segala macam bahasa. Yang saya lihat adalah ibu saya tergeletak di depan hadapan mata saya. Akhirnya saya bilang, boleh saya izin untuk mendekat ke mama? Oh iya boleh. Di saat itulah tumpah semuanya air mata, tumpah semuanya kalimat yang dimana saya puas-puaskan ngomong ke mama, ikhlaskan ya, ikhlaskan supaya mama ringan menghadapi ini, ikhlaskan, berzikirlah, la ta'ala, la ilaha illallah, saya tuntun semuanya. Saya bilang mama ikhlas supaya beban itu ringan, saya pun ikhlas ma. Dan entah dari mana mungkin beliau mendengar ya, kepala itu diketukkan ya kepala saya, responnya diberikan ke saya dan air mata itu pun jatuh di mata mama kedua-duanya sampai saya kaget. Saya bilang khusus saya minta tisu, ini mama saya nangis, saya bilang gitu. Karena saya lihat, saya peluk, saya cium, saya habiskan lah waktu yang sebentar itu untuk menghabiskan melihat kondisi yang sebenar-benarnya mama. Jadi ya itulah ternyata ya kita pikir sakit lambung hanya makan obat mah, sakit lambung hanya makan yang benar. Ternyata lain hal, lambung itu juga bisa mematikan dengan kondisi yang istilah namanya infeksi sepsis ini.